Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my brother Mas Desta. Balik lagi bersama gue di sini di channel Misteri Lawak. Di sini kami akan memberikan berbagai cerita yang gak akan kalian tebak bagaikan sebuah misteri. Uniknya adalah misteri bukan sembarang misteri. Di alur cerita yang akan kami sampaikan di konten ini, kami akan memberikan sebuah lawakan-lawakan yang mungkin gak bisa buat kalian tertawa, tapi seenggaknya bisa membuat kalian tersenyum. Oke, langsung aja. Sekarang gue sudah bersama dengan narasumber yang mana ini adalah salah satu narasumber yang memang pengen banget gue undang dan pengen banget gue gali faktanya tentang cerita diumpetin kolong wewe. Kalau misalkan kalian belum nonton di episode sebelumnya, tonton dulu deh, karena ini sangat berkesinambungan gitu. Di episode sebelumnya itu Jemblung cerita bahwa dia menjadi saksi bahwa temannya itu diumpetin kolong wewe, dan memang dia ikut mencari bersama warga dan akhirnya ketemu. Dia sih bersaksi seperti itu ya, tapi namanya kita bukan kita belum bercerita, belum nanya langsung kepada orangnya, ya itu masih kasarnya masih 50-50 lah ya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Sekarang gue sedang bersama orang yang dimaksud, yang diumpetin sama kolong wewe. Langsung aja gue perkenalkan, samping gue udah datang Mas Linggar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, aduh senang banget gue. Tadi tuh setelah gue bikin konten sama Jemblung, gue langsung kepikiran, wah kayaknya gue harus ngundang Mas Linggar nih, buat memastikan bahwa apakah cerita yang dibicarakan oleh Jemblung ini bener apa enggak gitu. Makanya tadi sore langsung gue hubungin kan ya, Mas bisa nggak Mas? Ya sefree-nya aja lah, maksudnya kalau misalkan masih sibuk ya nggak usah, kalau misalkan masih sibuk lanjutin dulu aja. Akhirnya Mas Linggar malam-malam nih WA gue, siap bos. Wah kebetulan gue di rumah nih, langsung aja kita gaskan, kita kulik, kita gali sama-sama apakah nih cerita yang dibicarakan sama Jemblung ini bener apa enggak nih. Jangan-jangan yohak nih, jangan, kita nggak tahu ya kan. Makanya karena emang ada orangnya, langsung gas, kita tanya, kita gali sampai dalam gimana rasanya diumpetin sama kolong wewe. Kalau memang itu benar ya. Oke Mas, sebelumnya ini gue bener-bener tahu cerita ini tuh udah lama banget, dan sebelum juga cerita bahwa kejadian ini tuh udah lama pada saat masih ngaji sama Abah ya, almarhum Abah ya. Almarhum Abah, beliau itu yang ngajar ngaji ya. Dalam berapa bulan lah ke depan gitu, langsung ya ada sebuah hafalan mungkin itu yang bikin penasaran itu gitu. Oh berarti, soalnya si Jemblung juga ngomong katanya Sudah surah hafalan yang nggak mungkin hafal demikian singkat apa bagaimana gitu. Tapi saya, karena beliau ini almarhum pakai rotan gitulah. Oh iya, dia terkenalnya dengan tegas ya, orang yang tegas dan lugas kalau gitu. misalkan ngajarin ya bukan karena memang tegas, mukul bukan sembarangan mukul, maksudnya emang biar bisa gertak istilahnya gitu. Iya, gertak. Tapi ketakutan tuh ngeper tuh. Takutan, jadi itu udah beliau itu punya orang RT sebelah lah ya. Itu juga beliau juga udah merasakan mukul itu tangan seperti apa rasanya. Udah banyak yang ngerasain ya. Bahkan orangnya udah pindah entah kemana orangnya gitu. Oh, resign. Langsung resign besoknya. Resign itu. Oh, jadi memang Abah ini terkenal dengan guru yang tegas, tapi tegas dalam artian memang untuk murid-muridnya supaya bisa ya teman-teman ya, untuk maju ya, karena ya balik lagi demi kemajuan muridnya ya. Dan ini salah satu korban yang ketakutan. Korban gimana sih, gue jadi ngomong korban. Salah satu orang yang murid yang ketakutan gitu ya. Jadi pada saat itu lalu sebenarnya itu tahun kapan sih Mas, kalau misalkan itu sekitar entah itu 2005 apa berapa gitulah, pokoknya masih sekolah dasar lah gitu, SD anjrit. Itu gue belum lahir kali ya? 2005 gue udah lahir ya? 2000 sekitar pindah di sini aja tahun 96, sekitar 2002, 2001 lah gitu, kurang lebihnya lah gitu ya. Itu pakai
rotan panjang begitulah. Itu pokoknya kejadiannya 2002. Kurang lebihnya kurang segitulah lebih, gitu. ya. Jadi itu dia pakai rotan, adalah sebelum kita maju dipanggil ke depan gitu. Jadi kita nyaksikan duluan gitu. Oh jadi nyaksikan dulu nih orang yang Nyaksikan. hafalan nggak hafal. Nggak apa, langsung tangannya disabet oleh beliau gitu, iya. almarhum lah gitu. Disabet dua kali apa berapa Bener-bener sekali kenceng. gitu, kencang sampai kedengeran plak gitu, sampai blek gitulah. Sampai kita juga yang lainnya juga terkejut semua. Oh iya, masuk jemblung gitu. Jemblung itu kalau nggak salah nggak ada di situ. Jadi pokoknya seperti itulah ininya gitu. Jadi orangnya juga udah banyak yang sebagian udah pindah. Ada yang di daerah mana gitu ini. Oh, pada intinya muridnya banyak yang resign ya. Banyak yang resign gara-gara terjadi hal itu. Padahal baik ya. Padahal baik ini. Niatnya. Kalau misalnya kita menanggapinya dengan positif, sebenarnya itu sebagai sesuatu hal positif sebenarnya. Kalau misalkan kita menanggapinya sebagai motivasi gitu. Motivasi Ya supaya untuk bisa lebih. Karena kan kalau nggak digeber terus, kadang kita malas-malasan. Ininya gitu, kan bisanya gitu juga. Padahal iya, itu nilai proses sebenarnya. Kalau pada guru-guru yang tegas, kita jangan, kan rata-rata orang sama guru tegas itu kan kesel aja orang. Kesel apa gimana gitu, rata-rata ya banyak yang begitu juga. Iya, sama Banyak sih. takutan. Gue juga pernah ngalamin hal kayak gitu, kayak diajarin sama guru yang galak ya. Takut juga sebenarnya. Agak sempat istilahnya sempat down juga gitu. Padahal kan memang tujuannya kan baik sebenarnya. Demi buat baik kita juga lah gitu lah gitu. Jadi gantung orangnya menanggapinya seperti apa. Tergantung orangnya juga. Orangnya. Nah, kenapa waktu itu Mas Linggar nih kan apalan terus nggak apal ya? Nggak apal. Ini cerita dari Jemblung ya. Katanya Mas Linggar itu kan ngaji kan setiap habis maghrib nih. Habis maghrib sampai isya. Habis isya. Nah, pada saat jam pada saat di hari kasarnya di hari apa, terus ada apalan, setoran apalan. Nah, mungkin kata si Jemblung, kayaknya si Mas Linggar ini nggak apal nih, makanya dia nggak masuk. Tapi orang-orang yang ngaji pada saat itu benar-benar nggak kepikiran kalau misalkan karena nggak apal Mas Linggar nggak masuk gitu. Dia bilang seperti itu. Makanya apalnya tuh, masa engehnya pada saat selesai ngaji, tiba-tiba kok emaknya Mas Linggar tuh nyariin, semuanya pada nyariin. Ini kok belum pulang di jam 10, dia bilang gitu. Nah, ini balik lagi nih, kita lurusin lagi nih pada orang yang bersangkutan, bener nggak ceritanya? Jadi kronologinya detail itu seperti apa? Jadi itu dari rumah kita sholat maghrib ke musola lah sebelum jadi jamaah. Inilah gitu jadi masjid musola ini Ya. ke sholat maghrib, habis sholat maghrib dari rumah tuh udah bawa ikro gitu. Udah niat niat gitu. Setelah sampai itu ingat pas sampai dikit lagi ke rumah beliau lah gitu. Ada hafalan, lupa ada hafalan itu. Ada hafalan. Langsung mikir rotan lagi nih, waduh. Rotan nih. Jadinya beralih tuh ngumpet. Awal-awal yang itu ngumpet itu di pohon apa gitu, cap beling gitulah. Di daerah mana tuh? Daerah tempatnya mana? Dekat Pak Nur itu, depan rumah Pak Nur kan ada yang gang itu. Iya. Dulu kan bukan di situ kan? Kalau Pak Nur kan di ujung sono kan dulu. Masih di ujung, sekarang kan dekat gang itulah. Intinya gitu. Di situ lah ya, di situ lokasi rumahnya gitu. Buati ya. Buati lah, tempatnya samping rumahnya Buati itu. Berarti udah baru Jemblung. Situ persis. Persis itu. Yang pohon gede itu. Iya, di situ pas. Itu rumah Grandong. Itu pas mengajinya emang tempatnya beliau itulah gitu. Oh ngajinya di sini, rumahnya Grandong yang di sini. Yang lama itu, yang agak gua kira yang tinggal di sini lah gitu. Yang rumah dekat Empang persis lah gitu. Ya tahu kan lampunya warna kuning semua, serem banget. Pun agak horor dikit lah. Pohonnya gede-gede banget, pohon pete. Ada agak gimana gitu suasananya situ. Nah, itu ngumpet di pohon yang di mana itu, sebelah mana? Itu tepatnya ngumpetnya tempatnya Pak dekat sampingnya Pak Nurholis, Pak. Ngumpet itunya Pak yang dicariin orang banyak itu. Oh, tapi enggak, jangan sampai pas ngumpet dulu nih. Pada saat tadi pas dari awal nih, pecah beling gitu ini. Kan inget nih pas jalan, oh iya ada hafalan. Rotan, mampus. Rotan lah, sampai rotan itu ya, inget rotan itu ya.
nggak hafal. Ngumpet di sampingnya Buati itulah tempatnya ini gitu. Kita ngumpet di situ, nutup sarung sama yang ikro itu di dada, gila naruh di gini gitu. Terus itu Balik lagi tuh balik akhirnya. lagi bisa nggak, ternyata nggak bisa. Ya udah, arahlah pulang. Pulang sambil nyantai-nyantai tapi gitu. nggak pulang. Tapi nggak pulang. Tapi Kalau kita pulang diomelin pasti curiga orang tua gitu. Curiganya, ya. kok cepet banget pulangnya. Orang tua pasti begitu. Iya. Nah, akhirnya kita inisiatif, kita celingak-celinguk lah ini. Ada orang nggak nih, gang sono. Nggak tahu ke belakang. Ada nggak nih orang? Tadinya lah ke situ larinya. Kalau informasi dari Jumblung bilangnya Mas Linggar ini nongkrongnya di pos dekat Maulana yang sono. yang Sempet lah itu, sempat sebentar, tapi ya sebelumnya itu yang sebelum-sebelumnya. ya. Sebelum kejadian yang ini gitu. Kejadian. Sempat di pos, langsung sempat Bingung dia posisi ya, mau kemana nih gitu ya. mau pulang, Domelin. curiga orang tua cepet banget pulang ngajinya. Apalagi kan zaman dulu kan namanya ngaji itu kan keras banget orang tua ya. Keras. Kalau misalkan ngaji gitu loh. Nggak boleh. Nggak Ini Nggak gitu. boleh. Iya, berarti Harus ngaji bener. ada nggak boleh. waktunya main, ada waktunya Punya ngaji, belajar, ada waktunya ngaji. Iya benar, gue juga setuju sama itu. Kalau misalkan gue paham lah, mungkin pada saat lu nggak pulang lu takut diomelin. Iya, Diomelin. Oke. Jadi pada saat bingung tuh terus kemana tuh akhirnya? Akhirnya ya beralih ke tempat yang tengah-tengah lah gitu. Tengah-tengah sebelah mana tuh? Tengah-tengah tempatnya, istilahnya di tempatnya Pak Pur gitulah tempatnya gitu. Pak Pur kan ada kebun dulu masih Di belakang Pak Banen. di sampingnya Pak Pur, samping persis ada pohon mangga di situ tuh. Oh yang posnya, belakang pos sampai iya, ke guru. Persis di situ tempatnya Pak Aryono sama Pak Pur, ini ada tuh tengah-tengah ada tuh di situ. Itu ngumpet. Itu ngumpet. Berarti emang niat ngumpet nih. Ngumpet kayak ada yang sebenarnya ada yang narik. Oh jadi sebenarnya bukan Mau pulang, arah pulang, pulang. tapi nggak tahu kenapa tangan ada yang seperti ada yang narik. posisi ada yang nariknya itu lagi di pos apa lagi di mana di jalan? Lagi arah jalan. Oh, jadi arah jalan ke arah pulang lah gitu. Arah pulang itu habis ngobrol, nggak tahu mas siapa, habis ngobrol gitu. Habis ngobrol begitu, tahu-tahu tangan tarik, suruhlah masuklah ke tempat. Taruh ini. Bentar. Jadi Mas Linggar memang nggak ngumpet ya? Memang nggak ada niat buat ngumpet gitu ya? Nggak ngumpet. Jadi pada saat jalan habis ngobrol, setelah habis ngobrol siapa? ngobrol sama orang-orang itulah gitu. Mas Linggar dari mana? Oh dari tempat ini gitu. Bilangnya udah ngaji. Bilang udah habis ngaji. Iya gitu, habis ngaji. Ada jalan lah, arah pulang lagi. Itu pas ditariknya di deket pertigaan itu? Pas sebelum pertigaan. Berarti di depan pos sekarang lah ya? Pos yang samping, yang bekas pos itu. Berarti di situ Detailnya di situ. Nah, dari setelah itu berarti lagi lagi jalan terus ada yang narikin. narik. Jadi Tapi posisi ada yang nariknya ini ada tangan yang kelihatan nggak, apa memang cuma kayak kerasa ada yang narik aja? merasa ada yang narik, langsung lah. Tapi nggak kelihatan Nggak tangannya? kelihatan, tapi ini kekuatannya besar banget gitu. Oh bener kerasa lah. Kerasa. Kalau lah situ sampai istilahnya sampai tiduran. Ini tiduran di sini. Tiduran. Untung ikro sama sarung tuh masih pakai ini dada. Kalau seandainya itu ikro nggak ditaruh di dada, mungkin ada sebuah lorong itu entah itu ke arahnya kemana, ke dimensi mana gitu ya, lorongnya Itu pikirannya pasti pikirannya kalau misalkan nggak ada ikro itu pasti bisa Mungkin- lebih parah lagi kali ya. mungkin bisa lebih parah lagi gitu. Oh jadi pada saat ditarik, masuklah tuh. Itu posisi sadar kan? Sadar. Tarik ke tengah-tengah apa ke pojoknya kan ada kan posisi Tengah-tengah pas ada itu kalau nggak salah ada pohon mangga. Ya. Pohon mangga, ada pohon mangga lah gitu. Berhenti di situ. Berarti di situ Nggak bisa gerak. nggak bisa gerak, nggak bisa ada apa-apain. Orang mau manggil, linggar. Oh enggak, berarti kan itu kan sempat itu kan belum ada yang, maksudnya
Itu udah ada yang nyariin kan? Yang Udah. pas belum ada nyari, yang belum gimana sih ngomong belibet nih? Sebelum ada yang nyariin, posisinya Mas Linggar diem aja gitu. Diem, sempat tiduran Mau- gitu, rebah-rebahan, Mau keluar nggak bisa sempat berontak, tetap nggak bisa gitu. Jadinya susah buat keluar dari zona itu gitu. Susah ya? Susah. Jadinya kayak dikelilingin, kayak istilahnya kalau orang yang nggak ini kayak ada orang depannya gitu tuh, kayak dihalang-halangin gitu. Halangin, kayak istilahnya diikat kayak orang diikat gimana sih gitu. Tapi kondisi kayak inilah ya, kalau misalkan kayak tidur ditindih ya, Iya, kayak ditindih kalau teriak istilahnya nggak bisa, gerak susah nggak lah. bisa. Iya, susah mau inilah gitu. Iya bener. Jadinya ya begitu. Tapi kondisinya pada saat di dalam kebun itu nggak melihat sesuatu gitu. Misalkan kan orang-orang mikir kolong wewe. Nah, gue juga penasaran nih kolong wewe ini tuh apa namanya? Nampaknya itu sosoknya itu seperti apa? Makanya pada saat Mas Linggar di dalam kebun, apakah melihat sosoknya? Kan ceritanya kan kalau misalkan diumpetin kolong wewe kan masukin tetenya. Jadi itu payudaranya lah istilahnya. Darahnya lah. Jadi gitu kan. kalau yang ini tuh istilahnya di tengah-tengah payudaranya Mas Linggar nih. itu dulunya itu kayak begitu, diumpetin kayak di ini, kita mau berontak bagaimana udah nggak bisa gitu, Bener-bener free, terasa. Jadi itu kita kayak di tempat orang, kayak di bis gimana sih gitu. Tapi tahu nggak kalau itu tete? Itu benar tuh, itu menjulur ke tanah itu panjang, Serius? serius itu menjulur ke tanah. Jadi gitu ini. Agak berarti gini gitu. kolong wewe itu tetenya panjang guys. Panjang berarti bener menjulur ya. Menjulur ke tanah lah gitu. Ada 2 meter ada berarti. Kurang lebihnya segitulah, kurang lebihnya gitu. Ya intinya sampai menjulur mah panjang banget berarti. Menjulur ke bawah Berarti kiri kanan tuh kayak udah. Jadi tuh badan palanya doang yang kelihatan gitu istilahnya tuh. Oh, gitu. Jadi itu istilahnya masih ada di ujungnya lah gitu. Belum nggak sampai ke dalamnya itu banget gitu. pada jumlung betah ya. Betah itu sampai berapa dari jam Betah di kolong ini tete betah kan. istilahnya gara-gara ini ada ikro itulah yang mendingan gitu, nggak terlalu inilah gitu. Kalau nggak ada itu mungkin nggak tahu dah tuh ininya gitu. Bisa pagi bisa ketemu malah. Bisa mau ketemu. Nggak ketemu bahkan ke dimensi alam sana malah. Iya. Nah, sampailah pada waktu dimana orang-orang udah nyariin nih. Kan ngeliat kan, Mas Linggar ngeliat nih orang-orang pada lalu-lalang nyariin Mas Linggar kan. Linggar. Mas Linggar mau teriak, mau mencoba untuk apa namanya, memberitahukan keberadaannya susah banget gitu ya. Susah itu, jadi itu kita dilepas, kamu keluar. Kalau kamu bisa dari sosok inilah gitu. Kalau kamu bisa panggil dia, kamu hebat. Siapa yang ngomong? Beliau inilah, ini sosok inilah gitu. Serius ngomong gitu? Ngomong begitu benar. Itu kita jalan lah sampai ke tiang listrik itu. Oh bener, jadi dia Ke tiang. nge-challenge lu. Challenge juga Jadi, dia gitu. ya udah sana. Kalau lo bisa, tapi mulut kayak istilahnya kalau orang kayak disekap, ilakban lah gitu. Atau ditutup pakai inilah gitu, kayak kain apa gak gitu. Tapi itu nggak bisa. Dia orang-orang ini cari ini, teriak-teriak linggar, kita mau ngomong itu susah gitu. Tapi udah sempet jalan nih mau keluar. Itu Sempet jalan, tapi orang kita diri di tiang itu nggak ada yang tahu. kan deket banget pinggir jalan itu tiang. Itu nggak ada yang listrik, lihat. Iya persis, itu nggak ada yang lihat. Serius itu. Shit. Jadi guys, jadi itu jalurnya kan kayak pertigaan gitu guys, pertigaan. Nah tiangnya itu bener-bener di pinggir jalan. Jadi kalau misalkan logikanya, kalau misalkan Mas Linggar nongkrong atau berdiri di pinggir, di deket tiang listrik ini, udah pasti kelihatan. Harusnya, Harusnya kok ini kelihatan. kok nggak kelihatan gitu. Jadi kita bingung tuh itu ini. Ini gini-gini. Tapi nggak bisa keluar area itu. Area itu nggak bisa. Oh. Kita mau ngomong tuh ngomong biasa begini tuh nggak bisa gitu. Hanya bisa di dalam hatinya doang gitu. Mau ini ada di sini gitu. Padahal mau ngasih tahu di sini. Tetap orang nyari ke sana sampai ya Itu gitu. bener-bener banyak banget yang nyari ya katanya. Saya hampir satu inilah gitu. Kampung ya? Satu kampung sampai
nyariin sampai jam 9 malam lah tuh baru. Itu diumpetin kira-kira kan menurut Mas Linggar itu jam berapa tuh? Sebelum Itu Isya? Sebelum Isya? sebelum Isya tempat lain. Nah, Isya itu habis salat Isya barulah ke situ ini ya. Sampai jam 9 lah, jam 9 pas itulah. Jam 21.00 pas ketemu. Nah, ketemunya katanya si Jemblung ini sebagian warga tuh kan masih percaya hal-hal yang ya kalau misalkan mau mencari keberadaan yang diumpetin sama kolong we kan harus buka baju tuh. Iya. Kasih Jemblung kan. Nah, hilangnya nggak normal, nggak wajar. Dicariin dia pada buka baju tuh, bapak-bapak buka baju, bawa lu ada saksinya, lu bener-bener ngeliat. gue nyariin juga bareng-bareng. Bener pada buka Sekampung baju. semua nyariin, buka baju, bawa panci, gedombrengan lah, breng berisik gitu. Sengaja diberisik-berisikin, dibunyi-bunyiin, nyari di alang-alang, cut. Ternyata ada. Posisinya ketemunya di samping rumah Aris. Pada akhirnya warga buka baju tuh, ada yang buka baju dan pada saat itu langsung ketemu. Emang bener pada buka baju semua tuh? Enggak, itu pakai baju semua itu. Itu Wah, hanya belum bohong nih belum lu parah lu belum. Siapa mau belum? pakai baju semua kok, pakai baju semua. Enggak, itu. jadi gini, kalau menurut Jemblung, gue juga nggak begitu paham juga ya masalah kalau misalkan kita mau mencari orang yang diumpetin kolong wewe, kita harus buka baju dulu baru cari-cari ya. Nah, mungkin maksudnya Jemblung ada beberapa yang buka baju, Ada sebagian mungkin di tempat daerah lain apa gimana. tapi lu nggak lihat. Enggak, ini lihat ini posisinya. Oke, selamat lah Jemblung. Mungkin lu yang lu lihat doang, tapi Mas Linggar nggak lihat. Ya, Soalnya ya kita nggak tahu lah. Tapi seenggaknya jam 9 itu ketemu. lah Nah, posisi ketemunya itu siapa pertama kali yang nemuin? itu yang nemuin itu ya almarhum saudara lah, ada dari bapak lah tuh. Oh, jadi keluarga ya? Masih ada keluarga lah gitu. Ah. Itu juga posisi juga sempet sebelum ditemuin juga tiduran juga kayak tidur begini. Tapi maksudnya kan bilang tiduran nih. Sempet tiduran lah. Tidurannya itu panik apa ngelawain ya kan, bodo amat. Wah, maksudnya nggak ada rasa takut gitu? Sempet takut tapi ya itu apa, Kan namanya sempet takut tapi ya di tetein doang. iya, untungnya itu ada ikro itu ikro lah, yang penting yang kan ikro kan ada huruf ayat-ayat inilah ikro lah, jadi alif bata sampai z lah istilahnya lah gitu, huruf Arab lah. Untungnya itu kayak kalau nggak ini mungkin ya. Jadi maksudnya satu hal yang mungkin gue salut, gue kalau misalkan jadi Mas Linggar udah tahu gue ditetein sama kolong wewe, tetein sampai menjalar sampai di aspal, kan udah pasti setan nih. Otomatis kan namanya gue masih SD, pasti gue nangis. Maksudnya anjir, gue teriak nggak bisa gue diumpetin. Sampai orang itu deket lewat, kita mau ngasih tahu tuh sampai lambain tangan gitu, tetap nggak kelihatan. Tapi juga nggak nangis. Enggak, alhamdulillahnya enggak itu. Sempet apa? Berarti Kayak kasih benda-benda gitulah gitu. kok bisa nggak nangis gitu diumpetin kolong wewe? Maksudnya panik nggak? Sempet panik tapi ya kita lawan kepanikan itu gitu istilahnya. Beraniin diri aja. Maunya apa dia, turutin gini-gini istilahnya. Kalau setan kan maunya kan, gue minta ini segala macam, suka diturutin lah. Nah, Contohnya kayak sajen, entah itu apa. Nah, pada saat diumpetin kolong wewe itu, emang dia minta apa? Mintanya aja yang aneh-aneh, nyawa malah mintanya gitu. Bahkan mintanya sempet nyawa. Dia ngomong gitu pakai bahasa Indonesia. Ngomong tapi ya bahasanya agak, bahasa Indonesianya itu agak nggak jelas gitu. Saya mau nyawa siapa? Saya bilang mau nyawa saya kalau bisa. Saya yang saya punya yang di atas gitu aja. Kita tantangin begitu ya udah. Masih SD udah keren banget tuh. Udah istilahnya udah. Ini bener kan nih? Bener ini. Loh, mungkin kalau misalkan gua ya guys, pasti gua panik ya minta ampun. Gua nggak tahu itu kondisinya. Soalnya gua kalau misalkan dengar dari cerita Mas Linggar ini,
posisinya bener-bener real itu diumpetin kolong wewe. Dia ngelihat ada tete yang panjang, siapa lagi kalau bukan kolong wewe ya kan. Terus lu nggak bisa ngomong, lu terus berdiri di pinggir jalan lu nggak kelihatan. Padahal Anjir, orang lu kayak anjir gua mati nih. Pada saat lu diumpetin kolong wewe nggak mikir mati kali ya. Maksudnya bukan mikir mati sih, kayak gua takut kenapa-napa nih, gua takut bener-bener nggak balik lagi gitu, nggak mikir ke situ. jadi sempat pikir-pikiran gitu, kita pikir positif aja gitu. Iya hebat Suatu sih. saat entah itu jam berapa Pasti. pasti ketemu. Alhamdulillah ketemu Iya. jam 9. Ya kalau misalkan Kayak dari gitu. kalau misalkan dari sikapnya nggak nangis, tenang, ya gue percaya sih kalau misalkan mungkin emang dari awal pemikirannya udah positif dan bakal ketemu, dan akhirnya emang ketemu emang nggak Ketemu. penting Nah, pikiran positif gitu. pada saat sama kolong wewe-nya ini ngobrol nggak, maksudnya kan lama juga itu dari jam Ngobrol, 7 tapi dari- sampai jam 9 lama banget kan. Lumayan lama, jadi jam Apa cuma tidur aja di tiduran sunete gitu. Sunete nggak? enggak, jadi kita keluar setelah lu mau istilahnya bahasa kasarannya bahasa anak sekarang gitu ya, terserah lu, tapi lu nggak bisa ngelewatin area ini gitu. Iya. Tapi lu mau ngomong ke orang nggak bisa gitu. Lu orang nyari lu lambain tangan apa gimana gitu, tetap nggak bisa. Pokoknya batasnya ini Area pas Kotak ini, itu kotak kotak ini. lah. Kayak kotak misteri lah istilahnya gitu. gila, ini bener-bener nih guys, ini bener-bener cerita real, dan memang gue pastiin lagi, memang kejadian ini tuh bener-bener heboh di RT gue ya, khususnya di Gang Mandur ya. Nah ini namanya Mas Linggar ini adalah salah satu korban dari kolong wewe ini, dan ya gitulah ceritanya, dan memang real kolong wewe itu ada. Jadi sebenarnya kalau misalkan diambil dari ceritanya Mas Linggar nih, kan Mas Linggar kan nggak jadi ngaji, terus jalan sendiri kebingungan mau pulang, takut, pada akhirnya diambil lah sama kolong wewe ini. Mungkin faktor utama Mas Linggar maksudnya ditarik sama kolong wewe itu apa ya kira-kira Nggak tahu juga itu Nggak tahu juga. ini Apa saja emang lagi apa gimana lah gitu istilahnya, intinya gitu. apalagi karena keluar maghrib Kalau istilahnya kalau orang dulu emang orang tua dulu emang kalau anak-anak kecil emang nggak boleh lah gitu istilahnya gitu. keluar maghrib Maghrib nggak atau main melampaui jam maghrib lah gitu. Emang bener nyatanya gitu ininya. Ya contohnya ya kayak inilah gitu, kayak kejadian ini gitu. Jadi memang apa karena pada saat lagi jalan Mas Linggar kosong pikirannya, total diambil, tarik, lagi kosong, terus lagi bingung, aduh gue mau kemana, lagi bengong, Nggak nentu arah gitu. tahu ditarik, oh nih pas nih, tarik ke gue masukin dimensi gue, kan itu kan jatuhnya masuk dimensi dia kan, maksudnya Masuk, tapi ada lagi kita kayak istilahnya kayak sebuah lorong lebih dalam lagi. iya kan, Ada tuh istilahnya istilahnya pojokan sana lah gitu. Itu ada lubang kayak lorong waktu lah gitu. Nah ini ada gitu, tapi dia nggak bisa ngambil ke lebih dalam lagi, hanya bisa di area luar gitu. Area luar itu mungkin aja. kalau misalkan gak bawa ikro masuk ya. Mungkin bisa jadi itu, saya tolong juga gitu. Betul, langsung Di ini dalam lagi bahkan bisa nggak kayak sekarang ini saya gitu, nggak tahu kapan ditemuinnya, kapan ininya gitu. Tapi kalau misalkan gua nggak pernah update sih masalah kolong wewe ini. Sebenarnya ya ini yang kita tahu aja. Kalau gue sih nggak tahu ya. Mungkin Mas Linggar tahu. Ada nggak sih orang yang diumpetin kolong wewe itu nggak balik, ada nggak sih? Ya ada yang sebagian berhari-hari Oh, tapi balik tetap. balik, kayak istilahnya kayak diajanin baru keluar lah tuh.
muncullah itu gitu. Makanya pada saat diumpetin positif aja, gue kasih Positif balik. aja. Gua kasih Yakin suatu saat entah itu jam berapanya pasti ketemu gitu. Nah, yaudah kita minum dulu. Biar Minum. soalnya ngomongnya udah belibet nih. Udah belibet biar ngelancarin ngomongan lu nih. Berarti emang real ya guys, real. Jadi Mas Linggar ini bener-bener diumpetin kolong wewe dan banyak banget hal-hal yang kita ambil sebenarnya sih. Kalau menurut gua ya itu balik lagi. Yang pertama jangan keluar maghrib. Ya apalagi zaman dulu ya guys. Kalau misalkan sekarang mungkin nggak terlalu ya. Nggak terlalu banyak. Karena Ini juga penduduk juga, rumah juga gitu. karena padat. Kalau dulu memang ya banyak masih banyak banget Hal-hal yang inilah gitu tanda kutip banyak. istilahnya gitu. Iya bener. Tapi Selagi tetap aja ya kan namanya wanti-wanti juga. wanti-wanti yang juga harus diterapin lah ke dalam hidup kita gitu. Yang pertama anak kecil ya kata orang tua kita nggak boleh keluar maghrib. Pintu juga harus tutup rapat-rapat. Nggak boleh ada yang dibuka, katanya kan setan Masuk lah istilahnya gitu. Terus kalau misalkan ngaji habis maghrib ya datang jangan bolos. Jangan bolos. Jangan bolos ya Mas. Jangan bolos ya Jangan Mas kita Linggar. patut ditiru. Nah ini karena kayaknya tuh setannya punyanya Abah sama lu males banget ngaji lu, udah sini ikut gua dah kata Abah. Udah almarhum udah isengin aja itu orang banyak ngaji. Kalau malah ini pulang. mah setan engklek, setan belek gitu. Udah kayak kalau kata ini Ustadz Ujang Ujang Bustami. belek. Setan belek, setan engklek gitu namanya. Iya. Nah, berarti kan pada saatnya barulah kita masuk ke penemuannya itu. Proses penemuannya itu saudara kan yang nemuin kan, saudara Saudara, itu almarhum. masuk ke dalam. Iya. Itu masuk sempat disenterin inilah, senterin berkali-kali. Itu apa kata almarhum Om Darwanto gitu. Itu apa? Sampai dia manggil Pak Linggar lagi ngapain? Sebelum itu dia lagi tiduran gitu. Kita diri biasa gitu, udah. Pas penemuan itu langsung dia hilang. Sosok ini hilang, udah entah kemana. Ya udah kita biasa aja keluar gitu. Jadi emang awalnya udah disenterin padahal ya. Udah disenterin cuma orang nggak ngeliat gitu. Karena kehalang alang-alang itu lah gitu. Semak belukar juga sih. Iya. Dan pada akhirnya barulah pas sudah jam 9 di center. Lah itu apa? Akhirnya ada yang memberanikan diri. Om Darwanto ini langsung masuklah masuk ke kebun itu. Jadinya sempat iniin lah kejadian itu. Langsung ada alhamdulillah sampai teriak. Warga pun teriak alhamdulillah. Alhamdulillah rame-rame gitu. Banyaklah senang gitu ketemu, alhamdulillah ketemu gitu. Posisi megang ikro di dada gitu. Kalau nggak pas itu temuin nyenges tengah cengenges gitulah, nggak jelas lah namanya orang diketemuin gitu. temuin karena ini nyenges nih orang tua pada sibuk Pada nyariin gitu. nangis orang Pada inilah gitu. Habis kita mau gimana lagi? Kita mau teriak ngasih tahu nggak bisa. Susah juga. Masih ya, dimensinya makhluk itu gitu, sosok itulah gitu. Aduh. Ya alhamdulillah bisa inilah ketemu jam 21.00 lah malam pas gitu. banget ya Pas 21.00 tank itu ketemu lah tuh di situ. saat itu akan jadi sebuah cerita legend di sini, tapi ada beberapa orang yang nggak tahu zaman anak-anak zaman sekarang yang di sini nggak tahu. Ya, Nggak tahu. Gua aja nih nggak begitu tahu detailnya, cuma tahu apa namanya ceritanya aja, cerita orang aja. Nah, makanya ini kebetulan pada saat kemarin Jomblo ngomong kolong wewe, Mas Linggar kali ini kalau free gue coba WA. Akhirnya alhamdulillah bisa, dan akhirnya juga bisa ceritain langsung sekarang nih kepada peserta penonton Misteri Lawak nih ya kan. Jadi memang
Jadi clear nih guys, clear. Kejadian itu memang fakta. Karena ini udah ada orangnya yang menceritakan hal tersebut dan memang benar Kolong Wewe itu ada dan dia bisa Nyata. ngumpetin. Dia tuh ngumpetin anak ya? Anak kecil Iya, ya? anak kecil gitu. Anak gede diumpetin sih? Ngumpetin tapi ya nggak perlu ini banget lah. Kalau anak kecil kan yang mungkin yang masih awam apa kurang ini ya masuk lah ke Rata-rata ini ya anak gitu. kecil ya? Rata-rata ya anak kecil gitu. Ya, Ya umur berapa lah gitu. Saya juga lupa juga sih ini. SD lah ya. Pokoknya SD lah gitu. Begitu guys, sudah selesai ceritanya, diceritain detail dari awal sampai penemuannya dan akhirnya apa ya namanya, rasa penasaran gue ini udah selesai sebenarnya, karena sebelumnya gue cuma tahu cerita dari orang-orang, Dari mulut ke mulut gitu. ke mulut, bukan dari orangnya langsung. Dan ini alhamdulillah udah dipertemukan sama orang langsung dan beliau bersedia untuk menceritakan detail. Saking detailnya kan kita tahu nih keadaan di saat Mas Linggar ini disekop sama kalau namanya, kita tahu gitu. Jadi cukup membuat gua tenang saat ini. Mungkin cukup sampai sini aja ya untuk konten Kolong Wewe ini. Mungkin kalau misalkan Mas Linggar mau menceritakan hal lain, nanti kita buat episode yang lainnya ya. Oke guys, konten episode hari ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah jangan keluar maghrib. Kalau misalkan hafalan ya dihafalin. Kalau misalkan ngaji ya ngaji. Kalau misalkan bingung mau kemana, nggak punya teman, ya gimana? Mau pulang 2 mil bingung juga sih. Serba salah. Basara juga ya. Ya pada intinya 3 hal ini sih. Ini kan kalau misalkan kita lihat dari ceritanya Mas Linggar itu kan kejadiannya ngaji, berangkat, sholat maghrib, udah bawa ikro, niat ngaji. Pada saat mau sampai rumahnya almarhum Abah mau ngaji, inget ada hafalan. Tapi Mas Linggar ini belum hafal nih. Dia takut keingetan rotan, balik lagi. Sampai akhirnya mungkin bingung mau pulang nggak mau. Ya, mau pulang ke rumah orang tua pasti nanyain, curiga, oh ngaji cepet banget. Nah, iya. Sebenarnya yang gue pengen tanya sih, yang tadi gue tanya sih, faktor kita bisa diambil sama Kolong Wewe itu apa sebenarnya? Kan kayak kesurupan nih, kesurupan kan kosong ya. Pikiran kosong gitu. Kalau Kolong Wewe ini apa gitu? Jadi tuh sebelum ini kan kita habis bercanda lah sama ngobrol lah sebelum ke lokasi itu gitu. Malah tahu-tahu kita bercanda-bercanda, tahu ada tenaga itu kayak ada yang megang, tarik gitu kencang, gitu. Dengan kondisi yang ya enggak kosong, sadar gitu masih. Ya, berarti apes aja ya. Emang lagi apes itunya. Apes ya balik lagi. Maghrib itu ini posisi maghrib kan? Maghrib. Ya setelah maghrib lah, tapi ya masih jam-jam maghrib lah. Jam maghrib lah gitu. Ya itu guys, berarti bener apa kata orang tua, ya maghrib itu. Ya, ikutin apa kata orang tua, ikutin. Emang bener nyata. Gak boleh main maghrib, entah itu mau kemana ya harus didampingi lah gitu. Apalagi masih kecil ya. Masih kecil. Khususnya kalau masih kecil ya. Buat yang yang punya anak, hati-hati kalau anak-anaknya keluar gitu maghrib. Emang istilahnya emang bener kata orang dulu, emang maghrib emang nggak boleh keluar lah gitu. Iya. Yang istilahnya pribadi juga udah ngalamin kayak seperti inilah gitu. Ya. Oke guys, buat kalian semua yang punya anak, ya kan buat kalian semua punya anak-anak kecil, tolong dijaga anaknya. Kalau maghrib diambil aja anaknya, dibawa ke kamar, kunciin. Jangan suka keluar. Kalau misalkan memang habis maghrib ngaji, pastiin bahwa anaknya bener-bener ngaji. Jangan sampai yang kayak Mas Linggar.
pulang. Jangan ditiru, Nyari cukup kolong saya wewe. aja. Bukan yang ngaji malah nyari kolong wewe, Mas Linggar. Seneng kalau kata Jumblung, Mas Linggar mah seneng didekupin tece katanya. Katanya, ya kali orang mau seneng diumpetin kolong wewe, mana ada. Oke guys, sampai situ aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan, tapi memang gue pastiin ini bener-bener real ya, Mas ya. Real. Nggak ada apa namanya, bukan cerita opini ataupun fiktif, memang bener-bener fakta. Fakta nyatanya Mas gitu. Linggar ini yang ngalamin, dan itu kejadian udah lama banget. Pada Udah saat Mas berapa Linggar puluh tahun gitu. masih SD. Berarti Mas Linggar SD, gue umur 2 hari, masih merah. Ini masih belinya masih apa namanya, endut. Bumbunya masih inilah gitu. Bumbunya masih detak cucuk. Denyutnya masih inilah gitu. Iya, oke guys, gitu aja ya. Terima kasih sekali lagi buat yang nonton. Terus pantau konten-kontennya Misteri Lawak. Misteri bukan sembarang misteri. Di cerita ini, di konten ini akan ada lawakan-lawakan yang mungkin gak bisa buat kalian tertawa, tapi seenggaknya bisa sedikit membuat kalian tersenyum. Thank you very much, Mas Linggar. Terima kasih. Kalau misalkan episode selanjutnya kita buat lagi aja dengan tema yang beda. Siap. Oke, ditunggu karena akan ada lagi nih cerita dari Mas Linggar nih. Untuk episode hari ini adalah cerita kolong wewe udah kelar, udah clear, udah nggak penasaran lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.